Halo, halo semuanya, balik lagi sama saya Ilham dari tim Saya Kaya. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat-sehat selalu. Wah, sepertinya hari ini ya, hari Kamis. Biasanya Investi itu hari Rabu. Karena ini spesial banget hari Kamis. Dan buat teman-teman yang merayakan apa namanya berpuasa, lagi buka, selamat selamat berbuka puasa, semoga nikmat, semoga berkah. Dan buat teman-teman nih yang lagi sambil makan, kita kali ini mau berkolaborasi dengan salah satu narasumber cukup menarik banget karena kita bakalan ngomongin seputar topik cara mengumpulkan cuan di bulan Ramadan. Nah, narasumber kali ini itu dengan Ko Ernest Ferdian, beliau sebagai co-founders dari Cuans. Nah, sebenarnya apa sih Cuans itu? Langsung kita undang aja ya untuk narasumbernya sebentar. Sambil menemani teman-teman semua yang lagi masih pada makan, kita invite Ko Ernestnya. Lagi pada ngapain nih teman-teman? Halo, Ko Ernest. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ilham. Ketemu lagi kita kok udah lama Iya, nih. Nggak apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Ko Ernest gimana nih? Baik, baik juga. Wah, alhamdulillah sehat. Dan untuk teman-teman semua, teman-teman cuan, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Dan bagi sebagian teman-teman yang beribadah berbuka puasa, semoga menikmati dan jadi berkah semuanya. Dan kali ini tadi sempat dimention juga kok sebelum kita join. Kali ini kita bakalan ngobrolin sesuatu yang sangat menarik banget. Kenapa? Karena kita pengen belajar langsung nih dari Ko Ernest, co-founder Cuan. Ngapain sih, belajar apa sih teman-teman? Kita bakalan belajar cara atau tips mengumpulkan cuan di bulan Ramadan. Nah, tapi ngomong-ngomong soal cuan nih kok, sebenarnya mungkin ada sebagian teman-teman yang menonton IG Live ini sudah tahu cuans itu apa, tapi penasaran sebenarnya cuans atau join cuans ini itu apa ya kok? Mungkin bisa di-sharingkan kepada kami semua. Ya, oke. Mungkin perkenalan lagi nih. Selamat malam. Nah, saya dari Cuan-Cuan sini. Kita adalah forum komunitas investor gitu ya. Jadi kan teman-teman sekarang ini kalau di Indonesia banyak kan kalau kita untuk mulai atau belajar investasi itu paling biasa dari mana sih? Dengan dari sesama teman-teman komunitas investor gitu ya. Nah, jadi teman-teman mungkin bayangkan seperti Kaskus nih kalau yang teman-teman zaman dulu gitu ya, atau kalau kayak Gen Z itu mungkin kayak Twitter gitu untuk spesifik untuk belajar mengenai investasi. Jadi teman-teman bisa ngeliat juga nih kayak kalau misalkan ada info-info mengenai promo mengenai investasi ini ya, kayak dengan saya kaya sendiri sedang ada promo di bulan Maret, bisa lihat infonya di sini dan teman-teman bisa ngeliat nih di bawah nih gitu ya. Ini investasi info-info mengenai berbagai jenis investasi. Jadi buat teman-teman untuk belajar investasi nggak perlu ngerasa sendirian dan kalau nggak tahu mulai dari mana, boleh download aplikasi Cuans tersedia di Android dan iOS secara gratis dan dari situ bisa menemukan konten-konten yang gratis dan belajar sama-sama teman-teman dari sesama investor gitu. Oh, itu seperti komunitas investor ya, Pak ya. Jadi itu semua kalangan bisa kan ya untuk download atau enggak hanya kalangan tertentu gitu ya. Betul, betul. Jadi memang ini dibikin untuk yang baru mau mulai belajar atau mungkin yang sudah ahli gitu ya untuk keep up to date dengan ini orang-orang investor komunitas-komunitas di luar sana lagi pada ngomongin apa sih gitu kan. Nah, bisa semua ditemukan di sini Wah, gitu. mantap banget nih sebagai wadah juga nih buat teman-teman nih yang pengen jadi investor atau baru mulai investor atau sudah berpengalaman ya kan jadi investor, bisa nih langsung join community di join cuan. Dan jangan lupa investasinya di mana? Investasinya di Saya Kaya. Ngomongin soal topik hari ini nih kok, ngomongin soal cuan apalagi masuk di bulan Ramadan. Pertanyaan saya pertama, emang bisa ya ngumpulin cuan di bulan Ramadan? Nah, itu jelas pasti bisa ya, karena di
setiap momen sebenarnya ya, atau yang biasa kita sebut dengan seasonalities itu pasti ada beberapa sektor industri Hmm. yang bergerak atau diuntungkan gitu. Nah, sama juga dengan Ramadan gitu ya. Hmm. Nah, teman-teman kayak harus memantau nih kira-kira sektor-sektor apa sih yang akan kira-kira diuntungkan ketika di masa bulan Ramadan gitu. Wow, jadi jawabannya bisa nih teman-teman. Mungkin sebagian teman-teman nih yang lagi nonton kayak bisa nggak ya? Cuman biasanya di bulan Ramadan itu adalah terkadang ya sebagian besar dari kita itu banyak mengeluarkan uang dibandingkan mengumpulkan uang. Ibaratnya bagi teman-teman yang berpuasa kan uh, beli takjil atau segala macam gorengan itu mengeluarkan uang. Gimana caranya ngumpulin? Apakah bisa? Nah, jawaban dari Kuarnas bisa nih teman-teman. Nah, kira-kira strategi terbaik untuk mengumpulkan cuan di bulan Ramadan ini seperti apa ya, Bro? Nah, yang pertama adalah tentu saja planning ya, karena tadi yang disebut ya, biasa kan ketika kita, Lebaran itu momen mendapatkan THR kan, nah itu Ya. nanti tuh. Atau juga mungkin kalau masih yang mendapatkan ini ya angpau Lebaran dari keluarga gitu. Nah, daripada dihabiskan untuk misalkan membeli keperluan yang konsumtif, kenapa enggak menjadikan momentum ini menjadi awal mula nih belajar investasi, Ah, ya kan? Nah, dan kalau secara khusus mungkin nanti kita bisa kayak bahas lebih lanjut ya. Seperti sektor-sektor tertentu nih. Nah, kemudian misalkan oke nih saya sudah mau plan gitu ya, mumpung saya ada uang lebih, saya mau coba nih mulai gitu. Nah, kira-kira investasi kemana nih gitu kan? Nah, sebelum ngomong instrumennya, mungkin yang bisa saya share adalah dari sisi sektor ya, atau kira-kira hal-hal yang berhubungan ketika biasanya kalau Ramadan nih. Nah, di kalangan biasa retail investor, kalau namanya Lebaran, semua pasti ngelihat sektor namanya sektor konsumsi, ya kan? Nah, kayak misalkan barang-barang nih, kayak misalkan biasa yang juga banyak disebut, misalkan terkait dengan pangan, ya. gitu ya. Kayak misalkan ada yang kayak sektor berkaitan dengan kayak sektor ayam gitu ya, atau berkaitan dengan pangan, atau juga mungkin sektor yang berkaitan dengan retail gitu kan. Nah, retail itu contohnya misalkan ya paling gampang nih teman-teman biasa nanti kalau beli baju baru di mana gitu kan. Ada yang mungkin kalau di mall ya kan, ada juga mungkin kalau yang di kota-kota kecil atau daerah gitu ya, ke beberapa pertokoan nih, mungkin seperti merek-merek yang banyak lah mungkin teman-teman daerah mungkin suka lihat juga gitu Iya. ya. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang biasanya. Dan yang ketiga menarik juga biasanya mengenai telekomunikasi. Ya kan, kalau itu mungkin cukup gampang ya, pemainnya cuma ada Telkom ya kan, ada kemudian Indosat atau XL gitu ya biasanya kan. Nah, kemudian di situ karena kenapa? Biasa kalau misalkan Ramadan atau Lebaran, biasa orang jadi lebih ini ya, lebih saling Iya. kontak gitu ya, silaturahmi. Atau enggak biasa beli pulsa kalau misalkan mau mudik gitu kan. Nah, jadi kebayang nih sektor-sektor yang kira-kira industrinya naik gitu di masa Ramadan atau Lebaran gitu sih Oh, Ilham. keren banget sih kok. Jadi tidak hanya kita untuk mengumpulkan apa ya caranya untuk usaha, tapi juga bisa dengan cara investasi mengumpulkan cuannya. Nah, kalau ngomongin hal tersebut, gimana sih apa yang harus kita pertimbangkan untuk mengumpulkan cuan di bulan Ramadan ini? Misalnya sebelum kita mulai nih, kita harus ngapain? Oke, Oh, apa yang harus? sip. Kalau yang itu, nah misalkan pertimbangan balik lagi nih, kalau kita ngomongin investasi, biasanya kita semua mulai dengan yang pertama tujuan investasi itu dulu gitu ya. Apakah ini teman-teman mau investasi untuk misalkan jangka panjang nih gitu kan, untuk nanti persiapan saya mungkin menikah atau beli rumah 5 tahun 10 tahun lagi gitu kan, atau mungkin kayak wah saya kebetulan tahun depan nih ada keperluan lebih jadi saya mau merasakan kalau bisa yang untungnya bisa saya nikmati misalkan tahun depan gitu. Nah, jadi yang pertama itu dulu tuh ya kan ketika sudah menyisihkan uangnya tujuan investasinya apa itu harus jelas gitu. Dan yang kedua, kemudian setelah tahu tujuan investasi, resiko ini profil resiko atau risk profile.
Nah, ini teman-teman juga perlu cari tahu nih, biasanya risk profile itu apa? Gampangnya begini, risk profile itu adalah kira-kira teman-teman ini sanggup untuk misalkan nih amit-amit gitu ya, kalau misalkan investasinya kurang berhasil gitu ya, kira-kira sanggup sampai sejauh apa gitu, ya kan? Dan contohnya juga mungkin eh, uang yang disisihkan untuk investasi ini itu teman-teman tuh kira-kira tidak akan butuh atau tidak perlu mengambil sampai kapan nih? Ibaratnya kalau ditabung bisa ditabung sampai kapan gitu kan? Apakah saya nggak bisa kok 5 tahun lagi gitu? Kira-kira saya cukuplah dengan uang yang saya punya. Jadi yang saya sisihkan ini saya cukup untuk nggak pegang-pegang 5 tahun lagi misalkan. Nah, jadi hal-hal seperti itu teman-teman nih perlu untuk diperjelas dulu teman-teman. Nah, paling gampang mungkin bisa ya Google atau belajar mengenai risk profile atau profil resiko. Nah, itu banyak tuh kayak mungkin kuesioner. Nanti teman-teman bisa lihat berarti oh kalau aku tuh resiko profilnya apa gitu kan. Nah, setelah tahu itu semua, nah baru nih mungkin teman-teman bisa mulai untuk berinvestasi. Setuju banget, Ko Ernest. Coba mungkin di sini teman-teman nih kita sambil ngobrol ya. Kira-kira sebutkan tiga tipe profil risiko yang teman-teman tahu itu seperti apa. Ya kita diskusi aja sih. Kalau misalnya yang tahu, mungkin teman-teman yang lain juga bisa belajar nih. Oh iya itu gitu. Nah ini menarik banget sih kok. Kalau ngomongin soal cuan tadi, Ko Ernest bilang bahwa bisa, bisa. Terus apa yang harus dilakukan adalah kita plan, kita harus tahu tujuannya, terus kita harus tahu profil risknya yang mungkin lagi diketik nih sama teman-teman nih. Oh, profil risiko itu ada tiga, ini, gitu. Nah, kalau ngomongin soal itu, tadi juga sempat mention disisihkan. Nah, menarik nih disisihkan. Disisihkan itu, misalnya kita bekerja ya sebagai seorang karyawan atau businessman atau ya pengusaha dan lain-lain dapat income. Nah, apalagi di bulan Ramadan nih, apalagi misalnya THR udah turun. Nah, gimana caranya menyisihkan biar income yang kita dapat, entah itu dari gaji, dari THR, atau dari income lainnya, biar nggak boncos di bulan Ramadan gitu. Dan juga bisa disisihkan untuk berinvestasi. Kira-kira bagaimana tuh kok? Kalau itu kembali lagi planning di depan gitu ya. Kalau saya sendiri misalkan selalu misalkan di akhir bulan gitu ya ketika memang sudah menerima gaji gitu kan. Nah, itu langsung disisihkan. Paling gampang seperti dimasukkan ke dalam kantong-kantong yang berbeda nih teman-teman nih. Mungkin tips sederhananya begitu ya. Biasanya nih kalau ibu-ibu paling pinter nih, ya kan? Nah, tapi bukan berarti kalau yang buat kita masih muda-muda untuk belajarnya nanti gitu kan. Malah kita harus belajarnya mulai dari sekarang gitu kan. Nah, jadi memang biasanya ketika memang sudah hari pertama, terutama mungkin nanti Lebaran ya, ketika THR gitu ya, teman-teman sudah punya plan nih gitu kan. Berapa nih yang disisihkan mungkin untuk keperluan sehari-hari ya kan, atau keperluan yang dibutuhkan sekarang, dengan kemudian yang dengan sisanya itu gitu kan. Nah, sisanya ini yang kemudian sebisa mungkin ketika teman sudah tahu ya profil resiko dan sebagainya untuk either ditabung atau mungkin diinvestasikan gitu. Seringkali seringkali kalau misalkan akhirnya itu mungkin hanya sekedar dimasukkan tabungan gitu ya. Nanti tiba-tiba ada ya, oh masih ada uang nih, ah beli deh gitu ya, ah masih ada uang nih, kapan lagi nih gitu kan. Nah, tapi ketika teman-teman misalkan sudah plan gitu kan, atau mungkin sudah disisihkan nih di kantong yang berbeda, atau mungkin kalau buat teman-teman pengguna saya kaya gitu ya, mungkin langsung misalkan dijadikan untuk reksadana, nah itu kan sudah disisihkan duluan tuh, ya kan. Nah, jadi yang pertama sih seperti itu ya. Jadi memang harus plannya itu di depan lah dan menggunakan konsep seperti kayak kantong-kantong yang berbeda gitu. Setuju, setuju Kak Ernest. Mungkin teman-teman yang mau nanya di sini langsung aja ya bisa klik di kolom komen, ketik di kolom komen. Nah sebenarnya kalau misalnya boleh mendetail lagi kok, kalau berdasarkan pengalaman dari Kak Ernest sendiri ya kan, porsinya apakah berapa persen sih untuk kebutuhan, berapa persen untuk investasi, atau berapa persen untuk dan sebagainya macamnya itu kalau dari pengalaman Kak Ernest sendiri seperti apa? Nah,
Kalau saya sendiri untuk investasi minimal di 10% Hmm. Ilham. Hmm. Jadi kalau itu saya udah sisihkan lebih dahulu gitu ya. Tergantung kebutuhan mungkin bulannya itu beda-beda gitu ya. Tapi Setuju. kalau saya berusaha sebisa mungkin 10% itu udah disisihkan dulu untuk ke investasi gitu. Dan triknya biasanya ya itu sudah di set aside dikirimkan untuk ke mungkin kayak kantong atau account yang berbeda begitu. Mantap, mantap. Ada yang nanya nih kok dari Kak Fane Raja. Profil risiko agresif boleh nggak kok diambil saat usia muda? Nah, Usia muda. profil risiko agresif ini malah cocoknya memang saat muda biasanya ya, tapi kembali lagi setiap orang kan beda-beda nih teman-teman. Baiknya mungkin seperti mencoba mengisi kuesioner ya profil resiko. Nah, tapi biasanya agresif itu diambil saat usia muda. Kenapa? Karena ketika muda biasanya belum banyak tanggungan nih teman-teman, ya kan? Eh, ya tentu saja kita jangan anggap mungkin ngafe beli kopi setiap minggu di mall itu sebagai tanggungan ya. Iya kan? Biasa kalau yang muda-muda bilang, aduh tapi kan saya kebutuhannya banyak gitu ya. Apa nih? Itu jalan-jalan, ya kan? Beli kopi di mall gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya sebagai biasanya kan tersier ya. Nah, mumpung masih muda, biasanya tuh kalau yang belum punya anak gitu, terutama mungkin ya ketika belum punya tanggungan, atau mungkin masih single gitu kan, semua pemasukan bisa untuk diri sendiri. Nah, ini malah di saat-saat yang tepat nih gitu untuk biasanya memiliki duit yang lebih ya kan, dan misalkan amit-amit investasinya mungkin sedang mengalami penurunan, tidak terlalu menjadi masalah nih gitu karena masih muda dan single biasanya seperti itu. Jadi memang biasanya malah yang muda-muda ini nih yang cocok untuk yang agresif. Setuju, setuju. Thank you, Koanas. Tapi sebenarnya agak tricky sih kalau tadi dari kalimat profil risiko agresif, boleh nggak kok diambil saat usia muda? Sebenarnya ini instrumen keuangannya yang agresif kita ambil, atau sebenarnya profil risiko kita tuh apa gitu. Jangan sampai ketika, jangan-jangan nih kalau setelah dites, profil risiko kita sebenarnya konservatif, tapi karena kata muda itu oh ya udahlah agresif, ambil aja agresif, terus ketika ada fluktuasi dari pergerakan investasi kita masih malah kayak kenapa nih kayak gitu sih teman-teman. Jadi kalau mungkin Betul. aku coba untuk sharing juga namain sebenarnya investasi itu bukan apa yang mau kita ambil, bukan apa kata orang, tapi sebenarnya investasi itu tentang sebenarnya apa sih yang kita butuhkan, tujuan kita tuh mau ngapain, berapa jangka waktunya, dan profil risikonya seperti apa. Mungkin sebagai contoh seperti ini, kayak aku pribadi misalnya punya profil risiko moderate, jadi toleransinya sama apa toleransi risikonya setengah nih, maksudnya bisa apa ya berani mencapai imbal hasil yang setengah juga lah, nggak tinggi tinggi nggak apa-apa, setengah-setengah. Nah, punya punya jangka panjang gitu, mungkin bisa ke reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran dan lain-lain. Nah, strategi yang misalnya aku pakai dengan Koenes pakai bisa beda-beda nih, atau teman-teman pakai juga bisa beda-beda nih gitu. Jadi misalnya Koenes, kalau Koenes sendiri profil risikonya lebih ke apa kok? Kalau saya saat ini juga lebih ke arah moderat sih. Moderat. Biasanya Iya, biasanya moderat itu di belakangnya ada banyak nih faktor-faktornya nih. Biasanya kalau masih muda itu kan agresif gitu. Oh, ke atas atasnya sudah mungkin sudah ada tanggungan dan sebagainya macamnya. Nah, itu harus kita pahamin teman-teman gitu. Nah, setelah tahu tujuan investasinya apa, profil risikonya apa, baru kita pilih instrumen keuangan yang sesuai dengan tujuan dan risiko masing-masing. Dan kalau mau investasi, teman-teman bisa download aplikasi Saya Kaya. Nah, aplikasi Saya Kaya menjual reksadana dari berbagai macam jenis. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, dan juga reksadana indeks. Kalau buat teman-teman nih yang pengen berinvestasi, jangan lupa ketika investasi teman-teman masukin kode referralnya Cuans, yaitu CUANZ, yang ada di pin IG Live kali ini. Menarik banget sih obrolan kali ini, dan semoga tadi Kak Vane Raja bisa terjawab untuk pertanyaannya. Nah, sebenarnya gini kok, perlu apa
dana tersebut atau income yang ada di bulan Ramadan khususnya diinvestasikan ke dalam instrumen keuangan atau kita harus tabung aja gitu. Nah, baik. Kalau saya biasanya gini begini, yang di tabungan atau yang di dalam akun tabungan itu biasa yang memang untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya, sesuatu yang disiapkan untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, eh, duit sisa gitu ya, ke yang berlebih gitu ya, yang wah ini mungkin saya sebenarnya cukuplah, tidak akan saya pegang-pegang sampai mungkin setahun ke depan gitu ya. Nah, itu yang kemudian baiknya untuk diinvestasikan. Kenapa? Karena konsep kalau teman-teman dunia investasi ini ya, basic rule-nya ya compounding gitu, compounding value teman-teman. Paling gampang gini aja, kalau teman-teman taruh di tabungan, ya kan, akankah mendapatkan bunga, ya kan? Kalau ada pun mungkin sedikit Iya. gitu ya, kalau tabungan biasa, betul. Nah, tapi ketika masuk ke instrumen investasi gitu kan, biasanya akan memberikan atau menawarkan bunga, paling gampang kita anggap bunga aja gitu ya, hal atau keuntungan yang lebih besar dibanding hanya diam saja. Nah, kenapa itu penting kalau punya duit, memang duit yang berlebih adalah pingin nggak sih gitu, kayak kamu tiduran aja tapi duitnya nambah, ya kan? Nah, dan untuk mungkin orang-orang yang kayak teman-teman lihat gitu ya, seperti konglomerat atau yang sudah kaya gitu ya. Nah, mereka tuh seperti itu kebanyakan gitu kan. Paling gampang aja mungkin sesimpel taruh di misalkan deposito gitu ya. Nah, mereka tidur aja ada bunganya gitu. Nah, makanya penting nih gitu kan untuk memasukkan dalam instrumen keuangan. Seperti salah satunya juga memberikan reksadana gitu ya. Teman-teman bisa lihat tuh di Saya Kaya kan, ada berbagai jenis tipe sama tipe keuntungan nih yang ditawarkan berdasarkan historinya gitu. Nah, kenapa itu penting ya seperti itu teman-teman. Daripada duitnya nganggur gitu ya, diam saja, kenapa enggak dimasukkan ke sesuatu yang untuk dia bertumbuh. Setuju. Dan kedua, teman-teman, ini mungkin yang juga nggak kalah penting, konsep inflasi nih, ya kan? Ya. Mungkin teman-teman juga udah sering dengar nih ya, mungkin di berita inflasi gitu ya. Nah, ketika bayangkan saja ketika uang itu mungkin paling gampang ditaruh, disimpan di rumah deh gitu. Aku nggak apa-apain kok, tapi aku simpan di rumah aja gitu kan. Nilai yang sekarang dengan mungkin nilai 5 tahun lalu akan berbeda. Contohnya nih ya kan, mungkin teman-teman bisa ngeliat mungkin harga makanan lah gitu Gorengan ya dong. kan, Gorengan, gorengan. gorengan gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak aduh saya inget banget tuh kalau dulu saya masih sekolah aja di bawah 1.000, Iya, ya kan? 500 lah ya. Iya. Atau enggak mungkin nah sekarang berapa gitu ya teman-teman, atau iya kan. Nah, bayangkan kalau teman-teman punya duit 1.000 rupiah gitu ya, dulu disimpan di lemari, dulu udah aku masih bisa beli gorengan gitu ya, sekarang 1.000 rupiah itu kan nggak bisa gitu teman-teman ya kan. Nah, jadi itu tuh konsep inflasi gitu ya. Jadi tadi kenapa nggak duitnya dibikin untuk berbunga sendiri ya kan, dan kedua supaya tidak tergerus oleh inflasi. Itu kenapa penting ada namanya instrumen keuangan. Setuju, setuju. Renas, wah sangat-sangat mencerahkan banget nih teman-teman untuk ilmunya. Jadi memang kalau kata Ko Ernest menyarankan setelah income yang kita dapat disisihkan untuk kebutuhan sehari-hari, kita juga berinvestasi. Karena itu untuk mengantisipasi atau menghindari inflasi. Mungkin analoginya seperti ini, kalau misalnya dulu 10.000 beli gorengan bisa dapat 20, sekarang 10.000 7 aja udah dikasih bonus sama abang ya kan gitu, kurang lebih seperti itu lah teman-teman. Jadi konsepnya seperti itu. Dan balik lagi, kalau sebelum berinvestasi, investasi juga memiliki risiko. Yang pertama, sebelum berinvestasi harus tentukan tujuan investasinya dulu, pahami profil risiko kita sendiri masing-masing, dan juga setelah itu kita bisa memilih produk reksadana atau produk investasi yang sesuai dengan tujuan teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman nih pengen tahu kinerjanya bagaimana ya kan, misalnya di satu reksadana, teman-teman coba aja klik salah satu reksadana. Gimana sih caranya? Kalian buka sekarang, bukan sekarang, nanti habis live ini.
buka aplikasinya, habis itu klik produk, ya coba salah satu reksadana, klik terus ke tab bagian informasi, terus scroll aja paling bawah, ada yang namanya fund fact sheet gitu. Mungkin teman-teman yang biasa mengenal instrumen saham itu laporan keuangan, tapi kalau di reksadana itu fund fact sheet ya, kurang lebih adalah rangkuman dari kinerja produk reksadana tersebut. Jadi hal itu bisa apa ya, membangkitkan teman-teman untuk memutuskan investasi lebih bijak lagi. Ini menarik banget sih kok kalau ngomongin soal investasi. Nah, kok kalau boleh tahu dari pengalaman Ko Ernest sendiri nih, sebaiknya selain ningkatin income, kita mesti juga nggak sih konsisten untuk berinvestasi gitu. Dan alasannya kenapa? Kadang kan kayak, "Ya udahlah, investasi mumpung apa bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan atau bulan depan ya udah wes biarin aja gitu." Nah, menurut Ernest sendiri apa berdasarkan pengalamannya seperti apa? Nah, kalau untuk itu jawabannya sih perlu sekali ya. Yang konsisten itu nomor satu sebenarnya, ya kan? Nah, di mana biasa momen-momen tertentu, biasa seperti kita mendapatkan bonus, ya kan, atau THR. Nah, itu dijadikan momentum nih, gitu. Terutama buat teman-teman yang belum memulai, gitu. Nah, kenapa? Karena mungkin teman-teman juga bisa lihat ya, kalau di dunia investasi, mungkin investor gitu ya, biasa nomor satu yang kita selalu lihat kayak misalkan Warren Buffett gitu ya, atau kalau di Indonesia biasa disebut-sebut seperti Lo Keng Hong gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat aja tuh ceritanya gitu ya, yang bisa sampai jadi sangat kaya karena investasi. Mereka semua tipenya adalah yang konsisten gitu kan, terus-terusan untuk menabung dalam bentuk instrumen keuangan begitu ya. Nah, mereka kemudian juga sangat disiplin untuk misalkan untuk mengecek, melihat, mereview gitu kan. Nah, jadi memang konsistensi itu nomor satu gitu. Nah, dan yang saya mau bilang juga adalah kalau cepet kaya sekejap gitu ya teman-teman, kalau dengan cita seperti itu, nah tapi nggak konsisten, biasanya sih juga cepet hilang ya teman-teman ya, gitu. Jadi memang nomor satu adalah konsistensi teman-teman. Jadi memang kalau bisa sih memang dari sekarang ya kita investasi dan juga konsistensi. Nah, kalau bisa ditanya, wah, kalau bulan depan kayaknya nggak ada duit segala macam dia buat investasi. Tar dulu teman-teman. Teman-teman bisa berinvestasi reksadana di Saya Kaya mulai dari 10.000 aja. Coba bayangin kita nyari takjil juga mungkin lebih dari 20.000 nih. Nah, teman-teman bisa sisihkan untuk investasi reksadana mulai dari 10.000 aja. Nah, di Saya Kaya ada berbagai macam jenis reksadana, di antaranya reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, dan juga reksadana indeks. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu dan penasaran nih, sekarang download aplikasinya dan masukkan kode referralnya cuan, yaitu CUANZ. Nah, karena sepertinya ada beberapa pertanyaan terakhir sih. Cuman kita sambil cerita aja. Kalau ngomongin soal investasi ini menarik dan kayaknya topik yang nggak ada habis-habisnya. Karena semakin hari ada aja yang mau diomongin. Nah, menurut kalian sendiri cara belajar investasi yang baik itu mulai dari mana kok? Oke, nah kalau memulai step by step ya. Mhm. Yang pertama adalah itu tadi untuk mengenali tujuan investasi dan resiko profil masing-masing dulu. Nah, itu semua teman-teman berbeda nih antar tiap orang gitu ya. Ini yang nggak boleh ikut-ikutan teman-teman, ya kan? Dan ini adalah fondasi nomor satu, ya kan? Saya ini investasi atau saya menyisihkan ini untuk keperluan apa nih gitu kan. 1 tahun lagi, misalkan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ya kan, apakah untuk uang sekolah anak misalkan, atau untuk misalkan mau menikah gitu ya, Mhm. atau mungkin ya lebih simpel saya mau mengajak keluarga saya liburan tahun depan gitu ya. Nah itu perlu ya, itu dulu harus sangat jelas, dan ini teman-teman ya tidak ada yang bisa ngasih tahu nih ya kan, karena teman-teman tiap orang berbeda-beda. Nah, Setuju. kedua ada resiko profil itu teman-teman ya kan. Itu juga masing-masing itu sangat pribadi gitu. Karena kan situasi keuangan, situasi kebutuhan masing-masing orang berbeda-beda gitu ya. Ya. Nah, itu dulu tujuan investasi dan resiko profil. Saya selalu mengulang-ulang itu dulu yang teman-teman perlu untuk cari tahu dan kemudian itu disimpan dalam-dalam gitu ya, benar-benar dihafalkan gitu. Saya itu cocoknya seperti ini gitu. Nah,
ketika itu sudah ada, ya kan teman-teman sudah tahu. Nah, yang kedua adalah biasanya belajar dulu nih. Nah, ini mungkin salah satu di mana aplikasi Cuans ini relevan dan ini kenapa kita waktu itu membuat ini gitu ya. Karena kita ngerasa kok kalau investasi ini kan sepertinya tidak ada di dalam kurikulum sekolah, ya kan? Iya Betul. kan, orang-orang ketika mau investasi, oke deh aku sudah tahu nih aku butuhnya untuk apa gitu, dan risiko profilku aku sudah ngerjain nih aku tahu. Tapi kemudian berikutnya apa gitu. Nah ini yang kedua. Nah kalau di Indonesia kita menemukan bahwa ya ini belajar dari orang-orang yang sudah ngerti duluan nih teman-teman, atau komunitas-komunitas sesama investor, ya kan. Nah ini dalam aplikasi Join Cuans ini nih semuanya jadi gampang ditemukan teman-teman ya, untuk bisa baca-baca secara gratis gitu kan. Nah, termasuk juga untuk melihat nih gitu kan, ada promo-promo apa nih yang sedang berlaku gitu ya. Biasa kalau belanja e-commerce nungguin promo misalkan, atau cari promo. Nah, kayak contohnya ini Saya Kaya sedang ada promo di bulan Maret. Nah ini teman-teman bisa juga nih untuk kayak seperti cek gitu. Jadi itu tadi yang kedua adalah belajar dari orang yang sudah lebih ngerti teman-teman ya. Itu cara paling cepat lah gitu. Tapi tentu saja itu semua nanti harus disesuaikan ya teman-teman ya. Berbalik ke resiko profil masing-masing. Kalau teman-teman nanti lihat, wah yang ini menarik nih informasinya, tapi kok ternyata tidak sesuai dengan resiko profil saya, ya itu mungkin teman-teman harus lebih hati-hati seperti itu sih. Setuju, setuju. Nah, first yang ketiga adalah ya harus mulai teman-teman, ya kan? Nah, makanya ketika momen bonus atau THR seperti ini nih, gitu kan, gunakan ini untuk kayak memulai karena biasanya langkah pertama adalah yang paling susah teman-teman. Setuju, 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 setuju. Ini menarik banget sih, menarik. Kadang mungkin ya, sebagian besar dari teman-teman IG Live tuh menganggap bahwa kenapa sih kok Anda selalu ngomongin soal tentukan tujuan, profil risiko, dan lain-lain. Jadi gini kok, ada pengalaman yang mungkin bisa sharing, bisa jadi inspirasi teman-teman juga ya, yang baru mau mulai investasi dulu. Dulu saya itu kayak mengabaikan gitu loh kok, kayak "Ah, ngapain sih tujuan investasi, ya udahlah, kasarnya punya duit ya udah sikat lah gitu, investasi instrumen A, B, C. Profil risiko itu apaan, profil risiko gitu segala macam, ketika masuk instrumen keuangan kok gini sih, kok aneh dan sebagainya macamnya. Terus ada lagi kata-kata kata orang gitu kayak, lu beli ini Ham, lu beli ini, ya udah beli, tapi kok giliran fluktuasi gitu, kayak seakan-akan pengennya nyalahin orang gitu, ini gara-gara ngikutin temen nih harus segala macam. Nah, ketika saya coba belajar pelan-pelan, oh tentuin tujuannya dan profil risiko saya apa, dan sudah ketemu alhamdulillahnya, itu sangat-sangat apa ya, bisa dibilang titik 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 apa sih kalau bahasa bahasa Titik balik istilahnya tuh, ya apa? titik balik itu, point of view-nya jadi beda. Jadi ketika kita berinvestasi, pertama, oh tujuannya untuk ini, jangka waktu sekian, profil risiko saya ini, oke, instrumen keuangan yang sesuai apa? Ini reksadana, misalnya reksadana pendapatan tetap segala macam. Oh, untuk jangka pendek nih apa? Terus mudah dicairkan dan lain-lain seperti apa? Oh, yaudah reksadana pasar uang dan sebagainya macamnya. Itu tuh lebih lebih kebuka lagi teman-teman. Ya mungkin ada yang merasa bahwa ntar aja segala macam, tapi coba aja dulu, kita fokus sama tujuan dan profil risikonya. Once ketika kita tahu profil risiko dan tujuan kita, itu bisa lebih bijak lagi. Tapi balik lagi, strategi yang saya lakukan, strategi investasi yang Koenes lakukan, belum tentu sama dan best, dan biasanya memang tidak sama sih. Setiap orang itu beda-beda. Jadi sangat-sangat apa ya, kolaborasi malam ini tuh sangat-sangat menginspirasi banget sih loh. So, mungkin ini udah di ujung IG Live nih, sayang sekali teman-teman. Nah, terima kasih banyak Koyanas, terima kasih banget banyak Jejuas, dan terima kasih banyak nih teman-teman IG Live yang sudah stay dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kami sharingkan, apa yang Koyanas sharing kepada kita bisa langsung diaplikasikan, dan jangan lupa kalau investasi di mana, di aplikasi Saya Kaya dengan kode referralnya Cuans. Mungkin Koernas ada pesan-pesan terakhir untuk teman-teman nih di IG Live. Tapi sebelum itu, saya mau mengingatkan dan minta tolong nih untuk teman-teman semua untuk mengisi survei yang linknya ada di bio Instagram Saya Kaya. Mungkin Koernas bisa mau menambahkan? Iya, itu tadi ya mungkin investasi itu sesuatu yang seharusnya menjadi kebutuhan pokok gitu ya.
Kalau di luar negeri dan sebagainya, investasi itu di negara maju rata-rata orang sudah punya semua gitu kan. Penetrasinya pun kalau kayak seperti di Amerika atau mungkin yang terdekat kayak Singapura gitu ya, tempat konser Taylor Swift ya, itu ada sekitar udah di atas 60% gitu kan. Nah, itu kenapa gitu? Kenapa kita juga nggak boleh kalah nih gitu kan? Harus juga mulai memikirkan pentingnya investasi, teman-teman. Nah, dan ketika momen-momen seperti THR gini ya, momen-momen khusus, jangan sia-siakan kesempatan ini gitu. Karena biasanya langkah pertama itu yang paling susah ya kan. Dan mumpung kita dapat momen THR ya kan, yang akan terjadi sebentar lagi. Nah, jadikanlah ini untuk langkah awal dari journey investasi teman-teman. Dan percayalah investasi yang benar dan sesuai resiko profil ya kan itu akan membuat hidup teman-teman lebih mudah ketika nanti di usia tua teman-teman. Nah, setuju. Itu Wah, ada yang saja. bilang thank you ilmunya kayak Cakra. Thank you Kak, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Kak Anas sekali lagi untuk teman-teman Ya, juga terima kasih. Sehat semua. Yang teman-teman jangan lupa selalu berbuat kebaikan bagi sesama dan jangan lupa sisihkan dana atau income kita untuk berinvestasi untuk jangka panjang. So, saya Ilham dan Ko Ernest undur diri dulu sampai ketemu di kolaborasi kami berikutnya. Selamat thank you. malam. Selamat malam. Mohon maaf lahir dan batin.